Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Oh ya, proses kompetisi seni dan sekte abadi-abadimu, nona muda itu telah memberitahuku semua tentang itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anakmu masih seorang Saint Rank Great Dan Master. Sepertinya aku sudah sangat tua, pencapaian dan art saya jauh lebih rendah dari Anda. Setengah jam kemudian, Shen Qingfeng membawa Tan Yun dengan pedangnya dan terbang ke Gunung Abadi Bincing, menyimpan pedangnya dan memasuki aula Bincing bersama Tan Yun. Tan Yun melangkah ke aula dan membungkuk ke arah Shen Subing, Shen Wende, dan Shen Qingqiu yang sedang duduk. Murid saya telah bertemu dengan ketua, penatua ke-6, dan kakek Shen. Setelah memberi hormat, Tan Yun membalik tangan kanannya dan 3 pil hijau tua muncul di tangannya, menyerahkan satu kepada Shen Wende dengan hormat, penatua ke-6, ini adalah rasa hormat murid kepada Anda untuk pil sublim yang berada di wajah. Hahaha, bagus-bagus. Shen Wende meminum pil itu sambil tersenyum, meskipun saya tidak menggunakannya, saya masih menerimanya. Tan Yun kemudian memberikan satu lagi masing-masing kepada Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu. Kedua lelaki tua itu dengan senang hati menerimanya. Setelah memberikan obat mujarab, sekarang ada satu yang tersisa di cincin Qian Kun Tan Yun. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tan Yun, hari ini, kepala suku ini meminta Anda untuk datang menanyakan sesuatu, juga untuk menjelaskan sesuatu kepada Anda. Tan Yun, katakan padaku dulu, ada apa dengan membuang Wu Feixiong? Shen Subing bertanya. Wajah Tan Yun muram, kembali ke ketua, Wu Hong memberi putranya Wu Feixiong Dream Pill untuk diminum Meng Yu. Untungnya murid itu tiba tepat waktu, jika tidak, Meng Yu akan dimanjakan olehnya. Mimpi adalah tunangan murid, jika bukan karena aturan sekte, murid telah membunuhnya, kehidupan seekor anjing tidak akan tersisa untuknya. Tidak menunggu Shen Subing berbicara, Shen Qingqiu berdiri dengan marah, meniup janggutnya dan melotot, Wu Hong si binatang. Beraninya kau melakukan ini pada cucuku, aku benar-benar marah. Mu Mengyu telah mengenali Shen Qingqiu sebagai kakeknya, bagaimana mungkin Shen Qingqiu tidak marah? Itu benar, ayah dan anak ini benar-benar tidak baik. Tan Yun kamu menyia-nyiakannya. Shen Qingfeng sangat marah. Shen Wende dan Shen Subing juga merasa marah. Pada saat ini, Shen Qingqiu menghadap Shen Subing dan membungkuk, Nona, dapatkah Anda memikirkan cara untuk membiarkan cucu perempuan saya melepaskan diri dari garis keturunan jiwa binatang dan memasuki pembuluh darah dan... Shen Subing mengerutkan kening, Qingqiu, saya juga ingin membantu Anda, tetapi selama puluhan ribu tahun, 9 pembuluh darah terpisah, dan setiap denyut nadi memiliki aturannya sendiri, meninggalkan divisi dapat dihukum mati. Belum lagi Mu Mengyu masih murid tertutup Wu Hong. Shen Qingqiu menarik napas dalam-dalam, kalimat berikutnya, menyebabkan penampilan Shen Subing, Shen Qingfeng, Shen Wende tiba-tiba berubah. Nona, tentang identitas cucu perempuan saya, budak tua itu belum dikatakan. Shen Qingqiu menghela nafas, bermimpi dia tidak lain adalah putri dari dinasti suci Mu Feng. Ketika dinasti suci Mu Feng digulingkan, dia melarikan diri selama 5 tahun, datang ke depan gerbang gunung klan kami, oleh budak tua ke klan. Apa? Mata indah Shen Subing melebar, Qingqiu, apakah ini benar? 1000 kali benar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda cari. Nona, budak tua itu memintamu untuk memikirkan cara, tidak bisa membiarkan Meng Yu tinggal di garis keturunan jiwa binatang lagi, jika mungkin, kita harus melindunginya. Pada titik ini, Shen Qingqiu memandang Tan Yun dan berkata, Nona, tidak ada orang luar di sini, jadi budak tua itu akan mengatakan beberapa hal dengan jelas, balas dendam membunuh ayahnya dan memusnahkan keluarganya tidak dibagikan, Meng Yu akan melakukannya, dia akan membalas dendam. Budak tua hanya berharap, sebelum dia dewasa, jangan terluka, cobalah untuk menghindari bahaya, jadi dia tidak boleh tinggal di garis keturunan jiwa binatang lagi. Mendengar kata-kata ini, Shen Subing mengangguk berat, itu adalah poin yang valid, status Meng Yu berbeda, memang dia harus dilindungi. Shen Subing memandang Tan Yun, kamu adalah tunangannya, dan kamu adalah benteng besar patriark, mengapa kamu tidak mencoba besok ketika Patriark turun ke sekte dalam untuk menonton kompetisi 9 Vena, dan meminta Patriark untuk memesan Mu Mengyu untuk dipindahkan ke Dan Vein kami? Tan Yun, kamu harus jelas bahwa tidak ada cara lain selain melakukannya. Murid mengerti,
murid akan menemukan Master Sekte besok. Setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Sen Subing dan membungkuk, kepala, murid memiliki permintaan yang tak terbalas, saya juga meminta persetujuan Anda. Lanjutkan. Tan Yun berkata sambil berpikir, kepala, Sekte Suci Huangfu bercampur dengan ikan dan naga, dan identitas Meng Yu, saya masih meminta Anda dan kakek Sen, penatua ketiga dan penatua keenam untuk merahasiakannya. Sen Subing, Sen Wende, Sen King Feng, dan Sen King Qiu setuju. Setelah masalah ini diselesaikan, Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, tujuan memanggilmu hari ini adalah untuk bertanya, berapa persen peluangmu untuk memenangkan peringkat teratas Crouching Dragon. Melihat tatapan penuh harap Sen Subing, berpikir bahwa dia baru saja kehilangan ayahnya, Tan Yun segera berkata, kepala, jangan khawatir, murid teratas pasti akan menang, tidak ada ruginya. Sen Subing menghela napas panjang lega, kepala ini menginginkan kata-kata ini dari Anda. Tan Yun, pertarungan peringkat Wolong sangat penting. Sekarang klan kami telah memperoleh 1000 tempat untuk memasuki Tanah Abadi, tempat-tempat ini, masing-masing dari 9 Vena adalah 50 orang, 550 orang yang tersisa, adalah melalui kompetisi besar 9 Vena, untuk mendapatkannya. Orang yang menjadi yang teratas dalam daftar, garis keturunannya dapat berbagi 200 tempat lagi. Orang yang datang kedua, garis keturunannya dapat berbagi 100 tempat lagi. Yang ketiga, berbagi 80 tempat, yang keempat, 60 tempat. Kelima, 50 tempat, keenam, 30 tempat. Ketujuh, dibagi menjadi 20 tempat, kedelapan, 10 tempat. Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan penuh harap, dan sudah terlalu lama sejak Dan Fein Ku memiliki murid yang bisa masuk 8 besar. Oleh karena itu, kepala ini menggantungkan semua harapannya pada Anda, ingat, jangan biarkan kepala ini jatuh. Murid mematuhi perintah. Setelah Tan Yun menjawab, dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Tapi tidak ada salahnya berbicara, kata Sen Subing. Tan Yun tampak muram dan berkata, kepala, tingkat percobaan Tanah Abadi ini, murid-murid Sekte saya takut bahwa mereka akan dibalas oleh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Jika murid itu menjadi yang teratas dalam daftar, meskipun dia telah memenangkan 200 tempat untuk garis keturunan dan saya, tetapi murid itu khawatir bahwa semakin banyak murid garis keturunan dan kami memasuki Tanah Abadi, semakin banyak korban yang akan jatuh. Sen Subing berkata dengan agak tak berdaya, kekhawatiran Anda, kepala suku ini telah memikirkannya, hanya dengan pergi bersama lebih banyak orang, murid dan Fein saya akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup jika mereka bersatu di Tanah Abadi. Mari berharap aku melakukan hal yang benar. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun tidak berkata apa-apa lagi. Tan Yun, kembali dan istirahat dulu, ingatlah untuk datang tepat waktu pada jam besok, pada saat itu, kepala ini akan membawamu ke sana. Sen Subing menambahkan, tentu saja, selama kamu masuk 8 besar peringkat naga Crouching, kamu akan dihargai. Adapun hadiah apa, Patriark secara pribadi akan mengumumkan besok. Murid mengerti, murid mengucapkan selamat tinggal. Tan Yun menjawab dan pergi. Malam tenggelam, tanpa bintang, segelap tinta. Besok adalah ekstravaganza kompetisi besar 9 Vena Sekte Dalam, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para pemimpin utama dan murid Sekte Dalam. 8 kepala suku lainnya, juga telah memanggil murid-murid mereka ke tubuh mereka, menjelaskan pentingnya 8 teratas dalam peringkat naga. Keesokan harinya, pada siang hari, terik matahari sudah berada di kepala. Di tengah kelompok gunung yang luas, yang juga merupakan kelompok gunung abadi 800 mil sebelah timur kota Huangfufang, berdiri pilar raksasa langit, Puncak Panlong. Puncak gunung terjun langsung ke puncak lautan awan, dan di puncaknya terdapat prasasti besar senjata berharga Wolong Ranking, yang menunjukkan peringkat kekuatan para murid dari 9 sekte dalam terakhir, dari kompetisi besar. Di depan Crouching Dragon Ranking, ada 3 platform tinggi ratusan kaki persegi, platform Crouching Dragon. Di sisi kiri panggung naga Crouching, ada bangunan batu giok yang tingginya 100 kaki saat ini. Di puncak menara giok, ada kursi atas dan bawah, dan kursi atas kosong. Kursi yang lebih rendah diisi dengan ratusan anggota senior dari sekte dalam seperti Diaken, Penatua dan Kepala. Di puncak besar di depan teras Wolong, lebih dari 500.000 murid dari 8 sekte dalam berdiri dalam tim. Sampai sekarang, hanya murid dan yang belum datang. Bangunan giok, 8 kepala, kepala senjata urat Murong Sishi, Taois 5 jiwa, Taois jiwa binatang,
3 wajah lebih dari 1 jelek. Murong Sishi secara alami karena muridnya Zhong Wuxiao telah jatuh cinta pada Tan Yun. Bagaimana ini bisa berlanjut? Jenius Vena senjata sendiri, cepat atau lambat adalah pasangan Taois murid dan Vena. Taois 5 jiwa terganggu, murid kesayangannya sendiri Sue Zian 10 hari yang lalu, berlari ke Dan Fein untuk menemukan Tan Yun. Masih belum kembali. Beast Soul Taois tidak perlu dikatakan lagi, Tan Yun menghapus putra kesayangannya Wu Feixiong, dan murid tertutup Mu Mengyu membelot dan melarikan diri bersama Tan Yun. Tan Yun seperti mimpi buruknya, berlama-lama, dia ingin mengubur Tan Yun juga. Adapun kematian murid tertua Taois jiwa binatang, Bai Su, kemarin, dia belum belajar. Diaken dari garis keturunan jiwa binatang, yang menjaga balai jiwa lampu, tidak memeriksa balai jiwa lampu kemarin dan tidak dapat menemukan bahwa lampu kehidupan Bai Su telah padam. Pada saat yang sama, Daois jiwa binatang yang lebih kesal adalah bahwa 20 hari yang lalu dia mengirim untuk membantai Jiang Xie yang dicintai keluarga Tan, adalah kekuatan ke-9 ranah pemurnian jiwa, sebenarnya setengah bulan yang lalu, lampu kehidupan padam. Menurut proyeksi waktu, Jiang Xian kemungkinan akan tiba di kota Wang Yue, terbunuh. Mau tak mau dia mengasosiasikan kematian Jiang Xie dengan Tan Yun, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa Tan Yun, yang hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, adalah pembunuhnya. Penyebab kematian Jiang Xie tidak diketahui, putra kesayangannya dihancurkan oleh Tan Yun, dan murid kesayangannya diculik oleh Tan Yun, sehingga Anda dapat membayangkan kemarahan di hati Taois jiwa binatang. Kemarin, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun sampai mati jika mereka bertemu dengannya di kompetisi 9 Vena. Begitu pula Taois 5 jiwa, menurutnya, selama Tan Yun meninggal, murid kesayangannya, Sue Zian, mungkin bisa datang dan menerima cucunya. Selain 3 kepala suku, ada orang lain yang telah lama membunuh Tan Yun, keduanya adalah kakek Murong Kun, tetua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, Murong Hong, dan kepala garis keturunan jiwa suci, Taois jiwa suci. Pada awalnya, Tan Yun membunuh cucu Murong Hong, Murong Kun dan memusnahkan cicit dari Taois jiwa suci, Ling Hu Changkong, ketika dia berada di gerbang luar. Murong Hong dan Taois jiwa suci, setiap kali mereka berpikir bahwa Tan Yun telah memasuki sekte dalam selama 3 tahun, tetapi masih hidup dan sehat, ditambah lagi mereka mengirim beberapa kali dalam 3 tahun untuk membunuh murid-murid Tan Yun, setiap kali mereka mati, keduanya bisa membayangkan tingkat kemarahannya. Menurut mereka, jika Tan Yun tidak berpura-pura mati selama lebih dari setahun, jika tidak, Tan Yun telah dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dalam benak Taois jiwa binatang, Murong Hong, Taois jiwa suci, dan Taois 5 jiwa, kali ini kompetisi besar 9 Vena adalah saat Tan Yun akan dibunuh. Mereka telah memerintahkan murid terkuat di bawah sekte masing-masing untuk memastikan membunuh Tan Yun. Tentu saja, selain mereka berempat, ada juga penatua sekte dalam Qiu Yongming. Ketika Qiu Yongming memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun di luar kota alun-alun, dia tidak sabar untuk mencabut tulang-tulang Tan Yun. Dia juga memerintahkan murid-murid berbakat dari murid penegakan sekte dalam untuk memusnahkan Tan Yun di kompetisi besar 9 Vena. Hari ini bisa digambarkan sebagai hari musuh. Pada saat ini, Murong Sishi, Taois 5 jiwa, Taois jiwa binatang, Murong Hong, Taois jiwa suci, dan Qiu Yongming, dengan suara bulat mengangkat kepala mereka, dan di depan mata mereka, sebuah perahu roh membawa para murid, diaken, dan penatua dari pembuluh darah. Di kapal roh terkemuka, Sen Subing berdiri di sebuah paviliun, dan di belakangnya berdiri 11 penatua dan Fein dari sekte dalam dengan hormat. Di lusinan perahu roh di belakang, semuanya menempatkan seorang diaken. Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Mengyu, dan Sue Zian, berdiri berdampingan di perahu roh. Tan Yun sangat menyadari tatapan yang sepertinya membuatnya mati, menatapnya dari puncak. Sebagai tanggapan, Tan Yun mencibir dalam hatinya. Dia mengakui bahwa kekuatannya saat ini, belum mampu menebas semua musuhnya ke tanah, tetapi hari ini, dia harus membuat semua musuhnya merasa kedinginan. Tan Yun dapat berpikir dengan jari kakinya bahwa musuh-musuh ini, yang pasti telah memerintahkan murid-murid dari setiap garis keturunan, untuk menemukan kesempatan untuk bunuh diri di kompetisi besar 9 Vena. Ayo, yang terbaik adalah berkumpul bersama, aku tidak keberatan melakukan pembunuhan. Mata Tan Yun Sing menyilang kecut, seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu.
Setelah perahu roh mendarat di puncak, lebih dari 60.000 murid dan Pulse telah turun dari perahu roh. Tan Yun dalam formasi, semua murid secara kebetulan Tan Yun sebagai kepala, diatur di belakangnya. Ziyan, kembalilah ke tuanku. Di gedung batu giok, Taois 5 jiwa melihat ke bawah, belum keluar dari kerumunan murid dan Vena. Sue Ziyan, marah, meniup janggutnya dan melotot. Kakak ipar, saudarimu, aku akan pergi dulu oh. Sue Ziyan membalikkan punggungnya ke gedung giok, meludahkan lidahnya pada Tan Yun dan Mu Mengyu, lalu, melihat ke belakang, ke arah Taois 5 jiwa di gedung giok, berkata dengan tidak puas, Tuan, saya baru saja keluar untuk bermain, apakah kamu perlu marah seperti itu? Dari kata-kata dan tindakan Sue Ziyan, dapat dilihat bahwa Taois 5 jiwa sangat menyayanginya. Hentikan omong kosong dan kembali ke grup. Taois 5 jiwa memelototi Sue Ziyan dengan sengit. Oh, Sue Ziyan menjawab, dan kemudian datang ke depan para murid 5 jiwa dengan suasana kebenaran, pavilion. Pada saat ini, seorang murid muda yang agak tampan di belakang Sue Ziyan berbisik, Ziyan, saya baru-baru ini menemukan tempat yang menyenangkan. Ketika kompetisi besar selesai, saya akan membawa Anda ke sana, oke. Orang ini, tidak lain adalah cucu dari Taois 5 jiwa, Wu Ling. Aku tidak ingin pergi. Sue Ziyan berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat lain. Tidak menunggu kata-kata Wu Ling berakhir, Sue Ziyan tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata dengan tidak sabar, kakak tolong berhenti menggangguku, maukah kamu mengampuni aku? Mendengar kata-kata ini, Wu Ling menutup mulutnya, dan kebenciannya pada Tan Yun semakin kuat di hatinya. Dia memutuskan bahwa karena Tan Yun ada, Sue Ziyan terus menolak dirinya sendiri. Tan Yun, tangan Wu Ling terkepal, tulang-tulangnya berderit, hatinya semakin tebal dengan niat membunuh. Dia akan membunuh Tan Yun seperti yang diperintahkan kakeknya. Di menara giok, tubuh tua Taois jiwa binatang bergetar, dan dia bangkit dengan sikap yang luas, meraung pada Mu Mengyu di samping Tan Yun, kamu murid yang tidak tahu malu dan berdosa, jangan kembali ke garis keturunan jiwa binatang untuk waktu yang lama. Tuanku, setelah kata-kata ini diucapkan, para kepala suku, penatua, diaken, dan lebih dari 600.000 murid sekte dalam memandang Mu Mengyu. Kecuali murid dan murid Fein lainnya menunjuk Mu Mengyu. Wajah Mu Mengyu yang menakjubkan ditulis dengan agresi, dan saat dia akan berbicara, Tan Yun mengulurkan tangan dan memegang tangannya dengan erat, berkata dengan suara lembut, serahkan padaku untuk menanganinya. Mu Mengyu mengangguk. Di gedung giok, Daois jiwa binatang melihat bahwa Mu Mengyu tetap di sisi Tan Yun, dan tiba-tiba, kemarahan berkobar, kamu murid berdosa yang tak tahu malu. Sebelum kata-kata itu diucapkan, Tan Yun melihat ke atas dengan tajam dan berteriak dengan eksplosif, tidak tahu malu, kamu lumpuh. Hong, apa yang kamu, meneriaki tunanganku. Jika aku bukan lawanmu, aku akan memelintir kepala lamamu sekarang juga. Dasar manusia, bajingan keji. Untuk pertama kalinya, mulut Tan Yun meledak dengan bahasa kotor di depan semua orang, tidak enak di telinga. Untuk pertama kalinya, kemarahan Tan Yun mencapai puncaknya. Belum pernah sebelumnya Tan Yun ingin membunuh seseorang dengan begitu putus asa. Demikian juga, penghinaan Tan Yun membuat Daois jiwa binatang di paru-paru menara giok meledak dengan kemarahan. Dia adalah kepala garis keturunan jiwa binatang dari sekte dalam, tetapi dia dipermalukan oleh seorang murid pelayan kecil di depan umum. Sungguh memalukan. Pada saat yang sama, 7 kepala lainnya di menara giok juga tercengang, tidak menyangka Tan Yun mempermalukan Taois jiwa binatang dengan begitu ceroboh. Ratusan ribu murid, pada saat ini, melihat tubuh Taois jiwa binatang, yang gemetar hebat karena marah, tidak berani menghela nafas. Wajah Beast Soul Taois membiru dan dia akan berbicara ketika adegan berikutnya menambahkan bahan bakar ke apinya. Tapi lihat tetua sekte luar Sen King Qiu, yang datang bersama Sen Subing, pada saat ini, mendengar pihak lain mempermalukan cucunya, dia membuka mulutnya untuk pertama kalinya untuk memarahi orang, Wu Hong, kamu bajingan tua yang membuat orang marah. Orang tua itu mengutukmu sampai mati, keluargamu sampai mati. Kakak kedua dimarahi dengan baik. Sen King Feng adalah temperamen yang berapi-api, dia menjulurkan jari, dengan marah menunjuk ke Daois jiwa binatang di menara giok, meraung seperti guntur, klan suci Huangfu saya memiliki Anda, sampah ini ada, itu memalukan klan saya. Aku memberitahumu Wu Hong, suatu hari cepat atau lambat, orang-orang sepertimu akan terbelah. Aku
Bis Sol Taois marah, wajah tua merah, kekosongan bergetar ketika bangunan batu giok langsung menghilang. Saat berikutnya, muncul di langit di atas Sen King Feng, dengan napas sengit, menuju Sen King Feng dengan telapak tangan ke bawah. Saat telapak tangan kanan jatuh, 100 kaki di sekitar kekosongan, ditutupi dengan celah ruang hitam pekat. Mata indah Sen Subing niat membunuh merajalela, bayangan indah bergegas ke langit, lembut seperti tangan batu giok tanpa tulang, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, dan Daois jiwa binatang dengan keras memukul bersama. Suara tumpul, dengan gelombang suara bergulir, menghancurkan puncaknya, seolah-olah seluruh puncak Panlong bergetar. Pada saat kedua telapak tangan saling bertabrakan, retakan spasial hitam besar muncul di atas puncak seperti ular piton hitam dalam kengerian mata para murid. Saat retakan spasial menghilang, Sen Subing jatuh dari ketinggian rendah dan mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Sengatlah. Sebaliknya, Taois jiwa binatang dihempaskan oleh Sen Subing di udara, dan tubuh tuannya yang bungkuk terbang belasan kaki ke tanah sebelum kakinya meluncur mundur beberapa kaki di puncak untuk menghentikan wujudnya. Sen Subing, Anda mendorong murid dan bawahan Anda untuk berbicara tidak sopan kepada kepala ini. Saya akan membuat Anda terlihat baik hari ini. Saat Daois jiwa binatang meraung, pedang terbang keluar dari mulutnya, dan kemudian, dengan tangan kanannya kering seperti kayu, dia meraih gagang pedang dan pergi ke arah Sen Subing untuk membunuhnya, ketika teguran agung datang dari langit. Berhentikan penguasa ini. Seberkas cahaya ditembak jatuh di tengah Sen Subing dan Taois jiwa binatang, berubah menjadi Tantai Xuanzong yang membunuh. Penguasa. Begitu Taois jiwa binatang berbicara, Tantai Xuanzong berteriak, berlututlah. Ya, penguasa. Taois jiwa binatang dibungkam dan sibuk berlutut. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, dan kamu, berlutut juga. Bawahanku mengikuti perintah. Sen Subing segera berlutut. Pada saat ini, semua orang di puncak menjadi tenang, udara dipenuhi dengan aura yang menindas. Semua orang tahu bahwa patriark itu marah. Dan itu benar. Apakah ini cara kalian berdua mengabaikan gambaran besarnya? Apakah ini cara kalian berdua bertarung di depan semua murid? Tantai Xuanzong dengan tegas berteriak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada penguasa ini hari ini, jangan salahkan penguasa ini karena tanpa ampun. Hong, kamu bicara dulu. Mendengar ini, mata berawan Daois jiwa binatang mengungkapkan agresi yang dalam. Penguasa, Anda harus memberikan keputusan kepada bawahan Anda. Dan Puls terlalu licik. Baru saja, Tan Yun mempermalukan bawahanku di depan umum, dan kemudian, sesepuh sekte luar Sen King Qiu dan sesepuh ketiga sekte dalam dan Sen King Feng juga mempermalukan bawahanku. Sen Subing tidak menghentikannya, aku hanya ingin memberi pelajaran pada Sen King Feng, dan dia bahkan melindungi bawahan, murid sedemikian rupa, untuk bertarung melawan bawahan. Penguasa, apa yang saya katakan itu benar, semua orang yang hadir bisa bersaksi. Setelah Taois jiwa binatang selesai berbicara, 16 tetua dari garis keturunan jiwa binatang di Menara Giok, puluhan diaken, dan bahkan puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang, semuanya berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, dengan satu suara, bawahan dan murid bisa bersaksi. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan melihat sekeliling ke semua murid, orang-orang dari garis keturunan jiwa binatang, dapatkah apa yang mereka katakan itu benar? Kecuali murid dan Puls, ratusan ribu murid lainnya, segera bersujud, sebagai balasan kepada penguasa, apa yang mereka katakan itu benar. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, dan setelah membiarkan kerumunan naik, dia memandang Sen Subing, katakan, ada apa? Saat Sen Subing hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, penguasa, masalah ini dimulai karena murid saya, pada saat yang sama, murid saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Dengan bakat Tan Yun dalam menasihati saya dapat melihat bahwa dia bukan orang yang sembrono, karena dia mempermalukan Wu Hong di depan umum, dia pasti punya alasannya. Tantai Xuanzong diam-diam berpikir di sini, lalu berkata, memang, kamu yang mengatakannya. Ini saja menunjukkan bahwa berat Tan Yun di hati Tantai Xuanzong jauh melebihi orang biasa. Jika itu murid lain, siapa yang berani berdiri ketika patriark menegur kedua kepala suku? Pada saat ini, Tan Yun tidak hanya menonjol, tetapi orang banyak memperhatikan bahwa tatapan sang patriark melunak ketika dia melihat Tan Yun. Jelas kemarahan menghilang banyak. Lampu merah menyala di antara jari-jari Tan Yun, dan peti mati merah muncul di depannya.
Kecuali Zhong Wuxiao dan Mu Mengyu, yang tidak terlihat berbeda, semua orang yang hadir menatap peti mati, bertanya-tanya apa yang dilakukan Tan Yun di sini. Tan Yun, apa maksudmu dengan ini? Tantai Xuanzong bertanya dengan tidak percaya. Sebagai balasan kepada Patriark, peti mati akan dibuka nanti oleh murid. Setelah Tan Yun membungkuk, dia menjulurkan jarinya dan menunjuk ke arah bis Sol Daois yang sedang berlutut. Penguasa, alasan mengapa murid memarahinya adalah karena dia bermoral dan lebih buruk dari binatang. Tan Yun yang lebih muda, jangan berani-beraninya lari liar. Taois jiwa binatang berkata dengan marah setelah tawa keras, penguasa, lihat, dia adalah murid yang berbeda, beraninya dia mempermalukan bawahannya seperti ini, dia bahkan tidak sedikit. Diam. Tantai Xuanzong menundukkan wajahnya, penguasa ini meminta Tan Yun, biarkan kamu menutup mulutmu. Penguasa menahan amarahmu, bawahanku tahu kesalahanku. Taois jiwa binatang gemetar dalam pertempuran. Tantai Xuanzong kembali menatap Tan Yun, lanjutkan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, sebagai balasan untuk penguasa, murid dan Meng Yu telah lama bertunangan secara pribadi, dia adalah tunangan murid dan juga murid tertutup Wu Hong. Namun, Wu Hong memberi putranya Wu Feixiong Dream Pill, dan bersekongkol dengan Wu Feixiong untuk memberikannya kepada Meng Yu dan kemudian mencoba menajiskannya. Dia adalah kepala garis keturunan jiwa binatang, sebagai tuan tunanganku, tapi dia melakukan hal yang sangat kotor. Dia hanya lebih buruk daripada binatang, tumor yang tak tahu malu dan sangat beracun dari sekte suci Huangfuku. Wu Hong mendengar kata-kata itu, pertama tercengang, dahinya dipenuhi butiran keringat. Hal ini, dia mengira hanya dia dan putranya yang tahu, tidak pernah mengira Tan Yun benar-benar belajar. Jika benar-benar ada masalah ini, suara Tantai Xuanzong dipukuli dan dia menunjuk kembali ke Daois jiwa binatang dengan marah dan mengatakan kata demi kata, kamu tidak dapat ditoleransi di surga. Penguasa, kamu harus percaya pada bawahanmu. Taois jiwa binatang tampak marah, penguasa, Tan Yun menjebak bawahan saya. Bawahan saya hanya tahu bahwa Tan Yun telah menghancurkan putra saya, tetapi untuk alasannya, bawahan saya bahkan tidak tahu alasannya sampai sekarang. Tuduhan palsu. Tan Yun tertawa malu, hal lama, perhatikan baik-baik, apa ini? Saat dia berbicara, lengan kanan Tan Yun melambai, dan pada saat itu, ingatan di benaknya, dengan kekuatan spiritual dalam kehampaan memadatkan sebuah gambaran. Gambar Wu Feixiong, yang tulangnya digambar, berkata dengan kaku, baru 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda memasuki garis keturunan jiwa binatang, jadi saya menemukan ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayahku kemudian memberiku mimpi dan, biarkan aku menajiskannya, nasi mentah dimasak saat kamu bertemu. Jika kamu bergerak melawanku, ayahku akan membiarkanku menghapusmu. Kemudian, layar Tan Yun dengan santai melemparkan Wu Feixiong ke tanah. Melihat adegan ini, 8 kepala suku lainnya, yang saling membenci sampai mati, secara alami memilih untuk menjatuhkan batu. Aduh, Kepala Wu, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang manusiawi dan suci seperti itu? Seru Taois 5 jiwa. Betul sekali. Taois Qiankun berkata dengan suara dingin, kepala garis keturunan, sebenarnya bersekongkol dengan putranya untuk menajiskan muridnya, terima kasih Anda bisa melakukannya. Kurang ajar dan tidak tahu malu. Semua diam. Tantai Xuanzong berteriak dengan suara yang dalam, dan semua orang diam. Tantai Xuanzong memandang Wu Hong dengan marah, citra memori Tan Yun telah menyatu, apalagi yang harus kamu katakan. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Daois jiwa binatang menjadi tenang di dalam hatinya dan berpikir, tidak, aku harus mati tanpa bukti. Dikatakan bahwa harimau tidak memakan putra mereka, tetapi pada saat ini, Taois jiwa binatang telah memutuskan untuk membunuh putranya. Dia begitu yakin pada dirinya sendiri sehingga dia memandang Tantai Xuanzong dengan suasana kebenaran, penguasa, tubuh tidak takut pada bayangan, jika saya mengatakan saya belum melakukannya, saya belum melakukannya. Penguasa, seperti yang Anda lihat, ketika putra saya menjawab Tan Yun, dia jelas terluka parah, tetapi wajahnya tidak terlihat sakit sama sekali, tetapi hanya kusam. Dari tampang putraku, pasti Tan Yun menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan pikirannya dan dengan sengaja menciptakan gambar memori ini, tujuannya jelas, dia ingin melukai kesetiaan. Tolong, Tuan Penguasa, lakukan keadilan pada bawahanku dan bunuh pengkhianat Tan Yun. Jika Anda tidak percaya,
Anda dapat memeriksa ingatan saya sekarang untuk melihat apakah saya pernah mengatakan hal seperti itu kepada putra saya. Jika aku melakukannya, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan memotong diriku sendiri. Taois jiwa binatang tampak sedih, membeku dan memeras air mata, mundur. Penguasa, jangan percaya padanya, karena dia bisa mengatakan hal seperti itu. Dia pasti telah menghapus ingatannya untuk memperhitungkan seluruh masalah Wu Fei Xiong melalui ramuan. Bermain trik pikiran, aku akan menemanimu sampai akhir. Tan Yun dengan tajam berteriak, Wu Hong, buka matamu dan lihat siapa dia. Lengan kanan Tan Yun melambai, peti mati di depannya terbuka dengan tajam. Segera, Tan Yun melakukan konsumsi spasial, mayat tanpa kepala dengan jubah hitam di dalam peti mati, bangkit dari peti mati dan terbang di depan Taois jiwa binatang. Segera setelah itu, kepala yang terpenggal juga terbang keluar dari peti mati, tulang berguling ke saat di depan Daois jiwa binatang, tubuh tua Daois jiwa binatang tersentak. Tan Yun, siapa dia? Tantai Xuanzong mengerutkan kening dengan erat. Sebagai balasan kepada penguasa, ketika muridku pulang untuk mengunjungi keluarganya lebih dari setengah bulan yang lalu, orang ini dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa mencoba untuk menghancurkan seluruh keluarga Tangku. Tan Yun berkata dengan jujur, untungnya, ada orang kuat yang duduk di keluarga Tan saya, jika tidak ada murid dan keluarga murid yang selamat, semua akan dibunuh oleh orang ini. Orang ini tidak lain adalah kekasih Wu Hong, diakon garis keturunan jiwa binatang Jiang Xuan. Patriark, pria kuat yang duduk di keluarga murid itu, setelah menangkap Jiang Xie secara pribadi menjelaskan bahwa karena murid itu telah menghapus Wu Fei Xiong, oleh karena itu, Wu Hong memendam dendam, dia memerintahkannya untuk membantai seluruh keluarga Tan saya. Kalimat terakhir Tan Yun, tentu saja, adalah rekayasa, dan pada saat yang sama, dia tidak berharap dapat menghancurkan Wu Hong dengan Jiang Xuan. Dia percaya bahwa Wu Hong bisa duduk sebagai kepala garis keturunan jiwa binatang, tentu saja dia bukan orang bodoh, ketika dia mengetahui bahwa cahaya kehidupan Jiang Xie padam, dia juga akan, melalui ramuan, memilih untuk melenyapkan ingatan memesan Jiang Xie untuk membunuh keluarga Tan. Ini memang kasusnya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong secara alami tahu bahwa pria kuat yang duduk di keluarga Tan adalah orang terkasih yang dia kirim, Tantai Zongkun. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Taois jiwa binatang itu membalas dengan marah, penguasa, memang benar Jiang Xuan adalah kekasihku, tetapi aku tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun. Penguasa, diakon Jiang selalu mencintai putraku, dia pasti memiliki kerusakan di hatinya setelah melihat Fei Xiong dihapuskan, dan kemudian mengetahui bahwa Tan Yun pulang untuk mengunjungi keluarganya, itulah sebabnya dia bertindak secara pribadi dan melakukan perbuatan jahat, mencoba menghancurkan rumah Tan di belakangku. Penguasa, Deken Jiang pantas mati. Tapi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan bawahanku, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa ingatan bawahanku. Taois jiwa binatang menundukkan kepalanya dan meneriakkan ketidakadilan. Apakah Tan Yun menganiaya Wu Hong? Atau Wu Hong yang melakukannya? Pada saat ini, kebanyakan orang sudah memiliki jawabannya di benak kebanyakan orang. Hanya saja Wu Hong tidak mau mengakuinya. Tantai Xuanzong menyipitkan mata pada Daois jiwa binatang, tatapannya seperti pedang, menusuk langsung ke jantung. Dahi Taois jiwa binatang ditutupi dengan butiran keringat, tetapi dia masih terlihat tidak adil. Penguasa, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa ingatan putraku secara langsung setelah kompetisi 9 Vena selesai. Saat itu, Tan Yun tersenyum, itu adalah senyuman yang mengendalikan seluruh situasi, senyuman yang membuat orang mati. Tan Yun membungkuk dan berkata, sebagai balasan kepada sang patriark, sang murid memukul Wu Fei Xiong dengan keras dan membatalkan kolam rohnya pada bulan Januari. Wu Hong dapat menghapus ingatannya sendiri, tetapi tentu saja tidak akan menghapus ingatan Wu Fei Xiong. Jika tidak, di bawah cedera serius dan bukan seorang kultivator, Wu Fei Xiong pasti akan mati. Saya mohon Patriark untuk memanggil Wu Fei Xiong sekarang dan menghadapinya di tempat. Murid takut bahwa setelah kompetisi selesai, Wu Hong akan membunuh Wu Fei Xiong dengan hati yang kejam dan menemui jalan buntu. Kata-kata itu keluar, menundukkan kepalanya ke Daois jiwa binatang Tantai Xuanzong, wajah pucat, hati terdengar meraung ketakutan. Tan Yun bajingan kecil ini, mengapa melakukan hal-hal yang begitu canggih? Apa yang harus dilakukan, jika saat ini akan melahirkan anak yang dibawa? Aku pasti harus Tidak harus membiarkan anak cinta datang. Harus berhenti.
Bertekad, Daois jiwa binatang dengan jejak keberuntungan terakhir, menyudutkan Tantai Xuanzong yang wajahnya ironis, berteriak, penguasa, putraku diekstraksi oleh Tan Yun dan kolam rohnya dihancurkan, dia masih belum keluar dari ancaman kehidupan, dia tidak bisa diombang-ambingkan sejauh ini. Saya juga ingin membawa Fei Xiong ke sini segera untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tetapi saya hanya memiliki satu putra, jika saya memanggilnya ke sini sekarang, dengan luka-lukanya, dia pasti akan mati di tengah jalan. Tantai Xuanzong sudah memiliki kebenaran di dalam hatinya, dia melambaikan tangannya, menunjukkan Wu Hong untuk diam, dan kemudian suaranya acuh tak acuh dan menakutkan, Wu Hong, demi tahun dedikasimu pada sekte, patriark ini akan memberimu kesempatan kedua. Jika kamu memberikan akun yang jujur, patriark ini akan memberimu jalan keluar, jika nanti patriark ini akan membawa Wu Feixiong, begitu ditentukan bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Pertimbangkan dengan jelas, bagaimana tepatnya Anda memilih. Arti Tantai Xuanzong jelas dia percaya Tan Yun, bukan Wu Feihong. Dan dia akan secara pribadi pergi dan membawa Wu Feixiong. Surga akan membunuhku. Surga akan membunuhku. Hati Taois jiwa binatang meraung, dia tidak mau. Dia marah. Dia tidak menyangka bahwa seluruh hidupnya, termasuk hidupnya sendiri, akan ditanam di tangan Tan Yun hari ini. Dia tahu dengan jelas bahwa jika penguasa secara pribadi pergi ke garis keturunan jiwa binatang untuk membawa Wu Feixiong ke sini, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk membunuh dan membungkamnya. Masalahnya telah sampai pada ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Taois jiwa binatang, menunggunya untuk menjawab. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, Wu Hong, bersumpah bahwa aku akan menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Taois jiwa binatang bersumpah dalam hatinya, mengambil napas dalam-dalam, dan setelah menerima persiapan untuk warisan bau berikutnya, mengangkat kepalanya untuk menatap Tantai Xuanzong, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari lemari besi, dari langit. Kepala Grand Elder, oh, kakak senior Wu tidak bisa berpikir untuk bunuh diri. Seorang murid dari garis keturunan jiwa binatang memanfaatkan perahu roh, setelah terbang ke bawah di puncak Panlong, menyapu perahu roh dan berlutut di depan Daois jiwa binatang. Kepala Penatua, saya minta maaf untuk Anda memberitahu saya murid untuk merawat saudara senior Wu. Oh, murid juga saya tidak berharap saudara senior Wu akan menabrak dinding dan bunuh diri. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, kedua tinjunya mengepal, betapa dia tidak menyangka, Wu Feixiong lebih awal atau terlambat, tetapi pada saat ini menutup telepon. Sekarang satu-satunya saksi manusia sudah mati, ikan asin, Taois jiwa binatang, benar-benar dibalik begitu saja. Pada saat ini, suasana hati Wu Hong sangat kompleks, ada kegembiraan, ada kesedihan dan dendam. Kesedihan, dendam adalah, satu-satunya putra meninggal, dan pelakunya Tan Yun, hari ini masih hidup dan sehat. Wahai anakku, anakku, Taois jiwa binatang tampak seperti sedang berduka, melolong, nak. Kamu membuat ayah, rambut putih untuk mengirim rambut hitam. Dan, kamu mati, siapa yang akan mengembalikan kepolosan ayah? Oh, siapa yang akan membawa Tan Yun, pencuri yang memfitnah ayah, ke pengadilan? Mendengarkan tangisan, Tan Yun mencibir. Saya khawatir orang tua ini sekarang 7 bagian bersemangat, 3 bagian sedih, bukan? Hal tua, hari ini kamu beruntung, tetapi di masa depan aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, maka akan sulit bagimu untuk mati. Tan Yun berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini, sebagian besar orang hadir, meskipun menebak kata-kata Tan Yun benar, tetapi sekarang jelas bahwa dengan kematian Wu Feixiong, Tan Yun tidak akan memiliki saksi. Tantai Xuanzong memeriksa Taois jiwa binatang dan berkata dengan suara dingin, apakah Tan Yun berbohong atau kamu gagal mengatakan yang sebenarnya? Kalian berdua tahu dengan jelas di hatimu sendiri. Jaring surga luas, kalian berdua harus menjaga dirimu sendiri. Tatapan Tantai Xuanzong tertuju pada Tan Yun, masalah ini sementara ditangguhkan, dan akan ditangani nanti. Dan Tan Yun, kamu tidak memiliki cukup bukti, dan sekarang kamu memang dicurigai memfitnah Wu Hong. Penguasa sekte ini, gelar kontes seni dan 3 sekte kuno ini, hari ini tidak akan dikejar, jika ada lain kali, Tuan sekte ini tidak akan memaafkan. Tantai Xuanzong jelas, adalah untuk melindungi Tan Yun. Tan Yun juga menyadari hal ini dan segera membungkuk dan berkata,
Ini adalah kurangnya pertimbangan murid, saya tahu kesalahan saya. Penguasa, murid memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, kali ini, dengan kematian Wu Feixiong, mengakibatkan tidak cukup bukti bagi murid untuk menuduh Wu Hong, tetapi Wu Hong juga dicurigai. Sekarang jika kita membiarkan Meng Yu tinggal di garis keturunan jiwa binatang, sekali lagi, kami takut akan bahaya. Murid memohon izin Anda untuk membiarkan dia melepaskan diri dari vena binatang dan menyembah di vena dan. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong mengangguk dan memandang Taois jiwa binatang yang berlutut di tanah dan berkata, apakah Anda keberatan? Taois jiwa binatang menghela nafas dengan penuh kasih dan berkata, hanya saja saya telah melahirkan banyak anak, tetapi saya telah menghasilkan serigala bermata putih ini, Mu Mengyu, yang telah bekerja sama dengan Tan Yun dan ingin membunuh saya. Aku tidak mau murid jahat seperti ini. Sekarang aku nyatakan bahwa dia akan dikeluarkan dari divisi. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, lalu, menatap Mu Mengyu yang diam di samping, berkata, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mu Mengyu berlutut dan setelah pandangan dingin ke arah Taois jiwa binatang, dia membungkuk ke arah Tantai Xuanzong, yang berdaulat, jika Anda ingin orang tahu kecuali Anda mengetahuinya, akan memalukan seumur hidup bagi murid untuk menjadi murid Wu Hong. Gadis jalang, kepala suku ini akan menginginkanmu mati cepat atau lambat. Hati Taois jiwa binatang meraung dan wajahnya mengerikan. Tantai Xuanzong menganggukkan kepalanya dan menatap Sen Subing. Subing, apakah kamu bersedia mengizinkan Mu Mengyu untuk beribadah di Danpuls? Sebagai balasan untuk Sovereign, bawahanku bersedia. Kilatan kegembiraan melintas di mata indah Sen Subing. Dia tahu bahwa dengan cara ini, silsilah dan pasti akan memiliki murid jenius lain dengan status terhormat. Dia ingin memasukkan Mu Mengyu, yang memiliki jiwa Deatbon dan Beastbone Soul, ke dalam Danpuls sejak seleksi luar, dan sekarang dia memikirkan identitas Mu Mengyu. Sen Subing secara alami bersedia melakukannya. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, lalu dengan segera, Mu Mengyu resmi menjadi murid Danpuls. Terima kasih, penguasa. Mu Mengyu membungkuk dan berkata. Mu Mengyu bangkit dan berlutut ke arah Sen Subing dan berkata, murid memberi hormat kepada kepala suku. Bagus, tidak perlu sopan, bangun. Sen Subing tersenyum dan maju untuk membantu Mu Mengyu berdiri. Hong, kamu juga bangun, ambil tempatmu, kompetisi besar 9 vena segera dimulai. Setelah Tantai Xuanzong meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja dan muncul di kursi atas di bagian atas gedung giok. Taois jiwa binatang mendengus dingin pada Sen Subing dan Mu Mengyu, dan menyapu bangunan giok. Taois jiwa binatang, yang telah memulihkan hidupnya dari ambang kematian, duduk di kursi bawah dan masih memiliki jantung berdebar. Untungnya, tidak ada bahaya. Tan Yun, Mu Mengyu, dan Sen Qingfeng, kalian tunggu aku. Petik 2. Setelah itu, Sen Subing memimpin 11 tetua Danpuls, menyapu ke atas gedung giok dan duduk di kursi. Tantai Xuanzong memandang rendah lebih dari 600.000 murid, dan suaranya yang nyaring bertahan di puncak. Sebelum kompetisi besar 9 vena, Patriark ini pertama kali mengumumkan hadiah dari tingkat peringkat naga ini. Karena setelah kompetisi besar, banyak murid di peringkat naga akan menjalani ujian tanah abadi. Klan kami sekarang memiliki beberapa konflik dengan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan pada saat itu, saya khawatir akan sulit untuk menghindari pertemuan seperti perang. Oleh karena itu, Master Klan ini telah memutuskan untuk meningkatkan hadiah gelar ini, secara signifikan. Pada titik ini, semua murid berlutut serempak dan mendengarkan dengan hormat. Hati penuh harapan, Tantai Xuanzong berkata lagi, pada saat peningkatan hadiah, Patriark ini memutuskan bahwa cara kompetisi besar dalam 100 tahun, juga disesuaikan. Mendengar kata-kata ini, 9 kepala suku, banyak penatua, diaken, dan semua murid tidak mengerti. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong menatap muram ke bawah, berkata dengan suara yang dalam, derajat 4 seni Sekte Abadi-Abadi ini dalam kompetisi besar, sesuatu terjadi, hal apa yang tidak akan dikatakan Patriark ini secara spesifik. Tapi, semua orang ingat, mulai sekarang klanku dan Istana Dewa Jiwa Ilahi, Sekte Abadi-Abadi tidak cocok satu sama lain. Uji coba tanah abadi tingkat ini, 2 murid Sekte kuno, jika mereka bertemu dengan murid Anda yang berpartisipasi dalam persidangan, tentu tidak akan lunak. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang berpartisipasi dalam uji coba gelar ini, jika Anda bertemu dengan murid dari 2 kuno sekte,
jika kamu bisa membunuh, maka bunuh, jika kamu tidak bisa membunuh, maka larilah untuk menyelamatkan hidupmu. Juga, ketika musuh besar sudah dekat, kalian para murid yang berpartisipasi dalam persidangan harus membuang dendam masa lalu kalian dan membuat alasan yang sama untuk membunuh musuh. Setelah kata-kata itu, Tantai Xuanzong melemparkan suaranya dan berkata, oleh karena itu, kompetisi besar tingkat 9 pembuluh darah ini hanya perlu bersaing untuk 8 besar peringkat naga, agar pembuluh darah Anda masing-masing bersaing memperebutkan kuota untuk memasuki tanah abadi. Mendengar kata-kata ini, banyak murid yang tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing untuk 8 besar dan ingin pamer di kompetisi besar tampak sedikit suram. Saat itu, kata-kata Tantai Xuanzong berikutnya menyebabkan kerumunan menjadi gembira. Penguasa ini tahu apa yang kamu pikirkan, kamu tidak perlu khawatir kehilangan kesempatan untuk tampil. Tantai Xuanzong berkata, ketika 8 teratas dari peringkat naga lahir dan kuota untuk setiap garis keturunan untuk memasuki tanah abadi ditentukan, para murid dari garis keturunan Anda masing-masing kemudian akan bersaing untuk mendapatkan kuota untuk memasuki tanah abadi. Selain 8 teratas dari peringkat naga, tetapi semua orang yang telah memperoleh tempat dalam uji coba akan diberi hadiah dengan harta karun senjata sihir tingkat menengah masing-masing sesuai dengan atribut jiwa janin Anda. Pedang, tongkat, tempelkan semua jenis harta sihir, sesuai pilihanmu. Sekarang musuh besar, klan saya 9 Vena kompetisi besar setiap tingkat kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Hal utama adalah bahwa Anda tidak membunuh satu sama lain, tetapi juga mendapatkan harta karun senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan, di tanah abadi untuk membunuh musuh. Apakah kamu mengerti? Lebih dari 600.000 murid berbicara dengan satu suara, kembali ke Patriark, para murid mengerti. Murid-murid dari semua klan sangat antusias, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka yang berpartisipasi dalam ujian abadi kali ini akan diberikan harta sihir harta karun kelas menengah. Harta karun kelas menengah, untuk murid sekte dalam, tidak diragukan lagi memiliki godaan yang fatal. Anda tahu bahwa di masa lalu, hanya 100 murid teratas yang memenuhi syarat untuk menerima hadiah harta karun kelas menengah di kompetisi peringkat naga. Dan juga biarkan diri Anda memilih, dengan harta sihir harta karun kelas menengah apa, hadiah seperti itu, atau pertama kali mendengar. Bagaimana mungkin para murid tidak senang dengan hadiahnya? Jadi, mereka semua memutuskan bahwa ketika mereka dialokasikan tempat di garis keturunan mereka sendiri, bahkan jika itu bukan untuk tempat percobaan, mereka harus berjuang untuk harta kelas menengah sendirian. Namun, kata-kata Tantai Xuanzong selanjutnya membuat darah semakin mendidih. Tantai Xuanzong tampak serius dan berkata dengan keras, setiap murid yang selamat dari ujian di tanah abadi akan diberi hadiah besar. Jika seseorang sayangnya terbunuh, namanya akan dicatat pada peringkat naga dan akan diabadikan selamanya. Kerumunan murid mendengar kata-kata itu, dan terangkat. Setelah Tantai Xuanzong menyuruh orang banyak untuk diam, dia menambahkan, tantangan peringkat naga sekarang akan dimulai, dan aturannya akan tetap sama, dengan 3 orang dari masing-masing dari 9 garis bertarung sebagai Master Ring. Tuan Cincin secara resmi akan menjadi Tuan Cincin selama dia berhasil menjaga cincin itu selama 100 pertandingan atau jika tidak ada yang berani bertarung. Pedang tidak memiliki mata, jika penjaga cincin sayangnya terbunuh, maka garis keturunan masing-masing dapat mengirim seseorang untuk menjaga cincin, dan seterusnya, sampai garis keturunan yang gagal menjaga cincin tidak memiliki siapapun untuk menjaga cincin, dan garis keturunan lainnya akan mengambil pemilik cincin untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, 9 Vena akan memiliki total 27 Master Cincin, dan kemudian mereka akan mulai bersaing untuk 8 besar peringkat naga. Apakah kalian semua sudah mendengar dengan jelas? Para murid berbicara serempak, para murid mendengar dengan jelas. Pertempuran cincin, singkatnya, adalah untuk memberikan setiap garis keturunan 3 kualifikasi untuk Master Cincin. Jika Master Cincin ditempati oleh murid-murid dari jalur lain, maka garis keturunan yang kehilangan Master Cincin dapat mengirim murid untuk bersaing memperebutkan Master Cincin lagi. Ketika para murid dari garis keturunan yang kehilangan Tuan Cincin mendapatkan kembali Tuan Cincin, para murid dari 8 garis lainnya dapat menantang Tuan Cincin lagi. Jadi pertempuran untuk cincin itu diulang, adalah untuk menguji kekuatan keseluruhan para murid dari setiap garis keturunan. Pada akhirnya, kemungkinan 1 atau bahkan 2 Vena akan kehilangan kualifikasi Master Cincin, sementara Vena lainnya dapat meningkat dari 3 tempat Master Cincin asli menjadi 4 atau bahkan 5 atau 6.
Total akhir dari 27 duel yang kuat dan kuat, hingga dampak 8 besar peringkat naga. Sudah 3 tahun sejak pertempuran top 8 terakhir, dan top 8 di masa lalu kini telah memasuki sekte abadi untuk berkultivasi, jadi sekarang saatnya untuk bersaing untuk top 8 lagi. Bagus, Patriark ini menantikan penampilanmu, ingatlah untuk berbelas kasih, tentu saja, tidak ada tantangan kekuatan, jangan mencoba menjadi kuat, pedang tidak memiliki mata kematian dan cedera pasti. Tantai Xuanzong berkata, menyapu kursi 9 kepala sekte dalam, memerintahkan, mulai. Ya penguasa. Setelah 9 kepala menjawab, Taois jiwa suci memimpin dan bangkit, menatap murid-murid dari garis keturunan jiwa suci dan berkata dengan anggun, keturunan jiwa suci saya, Xiang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Sibuan, jaga cincinnya. Petik 2. Ketiganya tidak boleh gagal, jika tidak, tuanku tidak akan memaafkan mereka dengan enteng. Murid saya mematuhi perintah. Ketika suara hormat terdengar, 3 bayangan menyapu ketiga platform naga berbaring dari antara puluhan ribu murid silsilah jiwa suci. Di platform naga pertama, seorang pria muda yang kokoh berdiri dengan matanya menunjukkan kekuatan yang menghentikan jantung. Pria ini, tidak ada seorang pun di antara murid-murid dalam yang tahu, dia adalah Xiang Sengtian. 3 tahun yang lalu, dia adalah satu-satunya yang masuk peringkat ke-9 dari peringkat naga dengan kekuatan tingkat ke-9 dari ranah jiwa. Sekarang 3 tahun telah berlalu, dia telah lama dipromosikan ke ranah jiwa janin yang sangat sukses, dikatakan bahwa lebih dari setahun yang lalu, akan menyentuh ranah pemurnian jiwa dari penghalang pertama, alasan keterlambatan dalam promosi, tujuan 2. 1. Adalah karena para murid dari garis keturunan jiwa suci, telah mendominasi bagian atas daftar naga selama 100 tahun, dia ingin tetap melanjutkan mitos garis keturunan jiwa suci yang tak terkalahkan. Melanjutkan legenda para murid dari silsilah jiwa suci setiap kali mereka memenangkan daftar. Kedua, dia ingin memasuki tanah keabadian, mencari jejak kaki yang ditinggalkan oleh pertempuran para dewa, mencari kesempatannya sendiri. Tahap naga kedua, murid perempuan yang agak tinggi dan gagah, berdiri dengan bangga. Nama orang ini adalah Kesinyi, 8 murid garis keturunan sangat asing, tetapi para murid dari garis keturunan jiwa suci semua tahu bahwa dia datang ke garis keturunan jiwa suci tahun lalu dan menjadi satu-satunya murid tertutup dari Taois jiwa suci. Kekuatan tidak diketahui, identitas tidak diketahui. Dan murid muda Kang Sibuan di panggung Wolong nomor 3, mengenakan jubah putih, tampak seperti pria tanpa tangan. 8 murid garis keturunan lainnya, melihat orang ini, juga sangat asing. Sebaliknya, para murid dari garis keturunan jiwa suci, memandang Kang Sibuan, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, mata dengan warna ketakutan sekecil apapun. Kang Sibuan, yang sama dengan Xiang Sengtian sebagai kepala jiwa suci dan 2 murid pribadi, disebut iblis gelap di hati para murid dari garis keturunan jiwa suci. Jika musuh memperlakukannya sebagai sarjana yang lembut, konsekuensinya pasti akan menjadi kematian yang menyedihkan. Xiang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Sibuan, berdiri di Reclining Dragon Platform dengan ekspresi tenang. Ketenangan dan ketenangan itu tidak berpura-pura, tetapi datang dari dalam. Sekarang ketua ini mengumumkan bahwa pertempuran garis keturunan jiwa suci untuk mempertahankan cincin secara resmi dimulai. Saat kata-kata Taois jiwa suci jatuh, Xiang Sengtian, mereka bertiga, mengepalkan tangan mereka bersama-sama, menatap murid-murid di bawah panggung dan dengan acuh tak acuh berkata, tolong ajari. Seketika, ada keributan di antara ratusan ribu murid, dan tidak ada yang langsung naik ke panggung untuk menantang. Di benak sebagian besar murid, di antara Xiang Sengtian, Kesinyi dan Kang Sibuan, satu-satunya yang tidak dapat ditantang adalah Xiang Sengtian. 3 tahun yang lalu, pria ini dapat memasuki peringkat ke-9 dari peringkat naga dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, dan kekuatannya begitu kuat sehingga dia terkenal di sekte dalam. Dan Kesinyi, Kang Siyuan, selain para murid dari garis keturunan jiwa suci, 8 murid garis keturunan lainnya sangat aneh, untuk menantang harus memilih 2. Pada saat ini, sesosok berkedip dari kerumunan, dan pada saat berikutnya, itu muncul di platform naga nomor 2, berubah menjadi murid muda yang mengenakan jubah garis keturunan jiwa binatang. Orang ini, menghadap Kesinyi 100 kaki jauhnya, menggenggam tinjunya dan berkata dengan suara dingin, Yuan Fei dari silsilah jiwa binatang, tolong ajari aku. Saat kata-kata Taois jiwa suci jatuh, Xiang Sengtian, mereka bertiga, mengepalkan tangan mereka bersama-sama,
menatap murid-murid di bawah panggung dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tolong ajari." Seketika, ada keributan di antara ratusan ribu murid, dan tidak ada yang langsung naik ke panggung untuk menantang. Di benak sebagian besar murid, di antara Xiang Zhengtian, Kesinyi dan Kang Sibuan, satu-satunya yang tidak dapat ditantang adalah Xiang Zhengtian. 3 tahun yang lalu, pria ini dapat memasuki peringkat ke-9 dari peringkat naga dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin fetal, dan kekuatannya begitu kuat sehingga dia terkenal di sekte dalam. Dan Kesinyi, Kang Siyuan, selain para murid dari garis keturunan jiwa suci, 8 murid garis keturunan lainnya sangat aneh, untuk menantang harus memilih 2. Pada saat ini, sesosok berkedip dari kerumunan, dan pada saat berikutnya, itu muncul di platform naga nomor 2, berubah menjadi murid muda yang mengenakan jubah garis keturunan jiwa binatang. Orang ini, menghadap ke Sinyi 100 kaki jauhnya, menggenggam tinjunya dan berkata dengan suara dingin, "Yuan Fei dari silsilah jiwa binatang, tolong ajari aku." Seketika, suara kegembiraan datang dari puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang, berkata, "Kakak senior Yuan adalah murid jiwa binatang peringkat 30. Dia pasti akan memenangkan pertempuran pertamanya." Itu benar, bahwa Kesinyi dan Kang Sibuan sangat baru, mereka terlihat seperti bukan siapa-siapa, saudara Yuan dapat mengalahkan mereka paling banyak dalam 3 napas. Xiang Zhengtian, yang berdiri dengan tangannya di panggung naga nomor 1, mendengarkan komentar murid garis keturunan jiwa binatang tentang Kesinyi, dan seringai menggantung dari sudut mulutnya saat dia berbisik pada dirinya sendiri, dikalahkan di satu gerakan. Di panggung naga no. 2, Kesinyi berdiri di pavilion, menatap Yuan Fei dengan acuh tak acuh, bibir merah terangnya terbuka ringan dan nada suaranya sedingin es, "Tolong." Dirinya kekuatan garis keturunan jiwa binatang dari ke-30 terkuat, pihak lain begitu mengabaikan dirinya sendiri. Yuan Fei dengan dingin mendengus, kolam roh dalam 10 duduk di lutut mereka jiwa janin binatang. Getaran, dalam sekejap, Yuan Fei meledak 10 kali kekuatan. Mata Yuan Fei menunjukkan cahaya yang ganas, sosoknya melintas, dalam sekejap mata menyapu jarak 90 kaki, dengan ganas, surai pedang yang tiba-tiba, dengan suara siulan, menuju ke Sinyi yang memotong pinggang. Kesinyi tampak seperti dia tidak bisa mengelak, dan tubuhnya dicincang. Tak tertahankan. Tawa memalukan Yuan Fei tiba-tiba berhenti, di garis pandangnya, tidak ada pemenggalan kepala Kesinyi setelah adegan berceceran darah muncul. Tapi melihat surai pedang memotong tubuh Kesinyi masih terlihat acuh tak acuh pada komentar mereka sendiri. Kemudian, sosok Kesinyi runtuh dengan sangat cepat. Detik berikutnya, Kesinyi keluar dari udara tipis dari belakang Yuan Fei, dan memukul punggung Yuan Fei dengan telapak tangan, dan Yuan Fei menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras di bawah panggung wolong, tak bergerak. Kecepatan tidak buruk. Di bawah platform tinggi, pupil Tan Yun menyusut. Dia sangat menyadari bahwa ketika Kesinyi menghindari pedang pemotong Yuan Fei, dia bergerak terlalu cepat, sehingga bayangan sisa yang tersisa di tempatnya belum menghilang. Ratusan ribu murid, melihat Yuan Fei yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di tanah, mau tidak mau mengeluarkan semburan napas dingin. Sulit untuk berpikir bahwa Kesinyi yang tidak dikenal itu begitu kuat sehingga dia telah melukai Yuan Fei hanya dalam satu gerakan. Sebaliknya, puluhan ribu murid dari garis jiwa binatang terkejut. Kekuatan Yuan Fei adalah yang terkuat ke-30 di antara mereka, dan sekarang Yuan Fei telah terluka parah dengan pukulan yang tak tertahankan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kakak yang benar, Zhao Yunfei bergegas keluar dari antara murid-murid dari garis keturunan jiwa binatang, dan sibuk datang ke sisi Yuan Fei, dan segera, indera spiritualnya meresap ke dalam tubuh Yuan Fei, dan segera, dia terbakar amarah. Ditemukan bahwa organ internal Yuan Fei, menderita luka berat, sekarat. Kakak yang benar, jangan khawatir, kakak akan membalaskan dendamu. Zhao Yunfei meraung dan menyapu dengan cepat ke platform kedua Crouching Dragon. Sebelum dia bisa bergerak, kecepatan Kesinyi 3 poin lebih cepat dari sebelumnya, dan segera, tangan giok putih memperbesar garis pandangnya dengan kecepatan tinggi dan menghantam dadanya dengan keras. Dengan suara retak tulang yang jelas, dada Zhao Yunfei 3 tulang rusuk patah, menyemburkan aliran darah di udara, debu beterbangan, seperti meteor menabrak puncak, memuntahkan beberapa suap darah, dan tidak bisa bangun. Adegan ini tidak sepele, itu menyebabkan puluhan ribu murid dari silsilah jiwa binatang menjadi ketakutan.
Karena kekuatan Zhao Yunfei berada di peringkat ke-20 di antara semua murid silsilah jiwa binatang. Murid-murid dari silsilah jiwa binatang tidak bisa percaya bahwa Zhao Yunfei dikalahkan lagi, sepenuhnya. Pada saat ini, tetua ketiga dari garis keturunan jiwa binatang di Menara Giok menyapu Menara Giok dan muncul di depan Zhao Yunfei dan Yuan Fei, memberi mereka masing-masing ramuan. Segera, perintahkan kedua murid untuk menjaga Zhao Yunfei dan keduanya. Zhao Yunfei adalah murid yang kuat dari garis keturunan jiwa binatang, dan semua murid dari 9 garis keturunan telah mendengar tentang ini. Kerumunan murid bisa tahu dari adegan di mana Xingyi terluka parah, Zhao Yunfei dan Yuan Fei 2 kali ringan, bahwa dia adalah murid jenius dari garis keturunan jiwa suci. Pada saat ini, seorang murid dari garis keturunan jiwa binatang, peringkat ke-6 dalam kekuatan, Li Wei, ingin melompat ke platform naga nomor 2 untuk menantang Xingyi. Seorang pria di kepala garis keturunan jiwa binatang, melambai tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Kamu bukan lawannya." Orang yang membuka mulutnya tidak lain adalah Taois jiwa binatang, Lin Dong, salah satu dari 3 murid pribadi. "Kakak senior Lin, maka aku tidak akan menantangnya." Setelah Li Wei menjawab, dia melirik Kang Sibuan dengan marah di panggung Nagano. 3. Kakak Lin, kalau begitu aku akan pergi dan bertemu dengan yang bermarga Kang. Orang ini jelas ingin melampiaskan amarahnya pada Kang Sibuan yang tampaknya lemah. Li Wei, dengan kakinya di tanah, menyapu ke arah ketinggian peringkat naga nomor 3, dan dengan putaran pergelangan tangannya, pedang terbang muncul di tangannya, membawa aura pedang menggigit ke arah Kang Sibuan. "Heh, pikir aku, Kang, mudah diganggu." Kang Siyuan mengerutkan kening, menghilang di tempat, bergerak sangat cepat sehingga hanya sosok kabur, dalam lengkungan besar, menghindari tirai pedang yang terselubung dan muncul di ruang rendah. Tangan kanannya melintasi udara menuju Li Wei dengan keras mendorong, segera, cahaya hitam tipis menuju alis Li Wei melesat ke. Jika diperhatikan baik-baik, Anda akan menemukan itu adalah 3 pedang terbang hitam, menunjukkan garis lurus, ditembakkan ke Li Wei. Dan, Li Wei buru-buru memegang tarian pedang dari bunga pedang besar, dari tubuhnya mekar, disertai dengan suara 2 bentrokan emas dan besi, surai pedang memotong 2 belati terbang. Ukiran serangga kecil. Suara menghina Li Wei tiba-tiba menyela, hanya untuk melihat belati terbang terakhir, seolah-olah kilat di sekitar layar pedang, dengan kecepatan kilat, dengan aliran darah, dari pelipis kiri Li Wei menerjang ke kanan dari kanan. Ketakutan terpaku di matanya, saat Li Wei jatuh dari ketinggian rendah. Lengan kanan Kang Siyuan mengayun, gelombang energi spiritual menghempaskan Li Wei dari teras wolong. Li Wei jatuh di puncak seperti babi mati, berdarah dari telinga dan hidungnya, mati dan sekarat. Kejam dan kejam, satu pukulan akan membunuh. Tantai Xuanzong sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ada kata-kata sebelumnya, pedang tidak memiliki mata. Oh, bahkan 3 pedang terbang Kang Mo tidak bisa mengelak, juga sangat lemah. Kang Siyuan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, merapikan jubahnya yang sedikit tidak teratur. "Kamu binatang, mengapa kamu harus membunuh orang?" Seorang pemuda yang tampak kasar dan menjulang dari garis keturunan Beast Soul berteriak, "Aku ingin kamu mati." Pria ini, dijuluki Tarzan, dan berdiri setinggi 1 kaki, juga salah satu dari 3 murid pribadi Taois jiwa binatang. Kakak ketiga, Lin Dong mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Tarzan, wajahnya ironis sambil menggelengkan kepalanya, "Biarkan dia hidup sedikit lebih lama, kamu harus menjaga cincin itu denganku nanti, jangan terburu-buru untuk saat ini." "Oke, aku akan mendengarkanmu, kakak senior kedua." Tarzan menahan suaranya seperti guntur dan menjulurkan jari yang tebal, menunjuk ke Xingyi dan Kang Sibuan di panggung naga berbaring nomor 2 dan nomor 3. Mengucapkan kata demi kata, "Jika aku menangkapmu di kompetisi Master Ring nanti, aku pasti akan memenggal kepalamu." Menghadapi ancaman itu, Xingyi dan Kang Sibuan tertawa dengan jijik dan jijik. Pada saat berikutnya, tidak ada seorang pun dari 8 baris murid lainnya yang datang untuk menantang ketiganya dari garis keturunan jiwa binatang. Tidak ada yang menantang, itu berarti bahwa setiap orang bukan lawan mereka. Yang terkuat dari 8 Vena lainnya akan menjadi Master Cincin nanti, jadi ini bukan waktunya untuk pertarungan. Pada saat ini, Taois jiwa suci di Menara Giok, berdiri dan berkata dengan suara sedang, "Karena tidak ada yang menantang ketiga murid kepala ini lagi, maka silsilah jiwa suci saya, 38 murid teratas bersaing untuk memperebutkan peringkat naga,
telah lahir. Selanjutnya, Xiang Sengtian, Ke Xinyi, dan Kang Sibuan menyapu Wolong Stage dengan ekspresi tenang. Ketiganya tidak terlihat senang dengan keberhasilan mereka menjaga cincin, seolah-olah pemilik cincin seharusnya menjadi milik mereka. Mereka bertiga telah mewujudkan kebanggaan mereka di awan sepenuhnya. Berikut ini adalah murid garis keturunan jiwa binatang saya yang menjaga cincin itu. Taois jiwa binatang bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara yang dalam, Lindong, Taisan, kamu aktif. Murid mengikuti perintah. Kedua sosok itu muncul dan masing-masing hadir di panggung Nagano. 1. Aku sangat marah. Kemana perginya murid besarku, dia belum datang. Taois jiwa binatang tidak bahagia di hatinya. Murid tertua yang dia bicarakan tidak lain adalah Bai Su, yang jatuh dari tebing dan bunuh diri setelah dianulir oleh Tan Yun kemarin. Bai Su menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid dari garis keturunan jiwa binatang. Murid keduanya, Lindong, dan murid ketiga, Tai San, sama-sama menempati posisi pertama. Dan orang yang menduduki peringkat kedua adalah cucu dari tetua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, Murong Hong, Chen Song. Kepala, mengapa kita tidak membiarkan cucu bawahan kita pergi? Pada saat ini, Murong Hong melihat ke samping pada Wu Hong dan melamar. Bagus. Taois jiwa binatang mengangguk dan berkata, Chen Song, tanggung jawab berat untuk menjaga cincin ketiga akan diberikan kepadamu. Murid mematuhi perintah. Ketika suara hormat terdengar, Chen Song, yang berusia sekitar 26 atau 27 tahun, menunjukkan sosoknya dari atas puncak dan muncul di platform naga ketiga.